ya, komentator atas nama Kang Nguru Rangga. Mestine ya ngono ket wingi-wingi sing rukun ya. Sak negara eker-ekeran penistaan wae. Wis nyanyikan rek. Hafinu shalom alaihim. Ya. Lanjut. Sambung Indonesia Raya. Oke. Indonesia tanah airku. Ya, JP Nugroho memberikan komentar. Agama yang benar pasti tak bisa ternista. Nah, jempolnya 2. Toeng, toeng, toeng ya. 2 jempolnya ya. Agama yang benar pasti tak bisa ternista. Agama abal-abal pasti dengan mudah dihina, dinista, dan dinodai. Sekarang undang-undang tentang penistaan agama. Saya akan memakai Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu. Tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim. Ya, bahwa untuk perkara tentang penodaan agama klien kami yaitu Profesor Dr. C.H. Panji Gumilang, dari informasi pihak pelapor ya, pihak pelapor seluruhnya telah mengadakan perdamaian dan kemudian mencabut laporan terkait dengan perkara penodaan agama. Apakah para pelapor yang sudah menuduh Panji Gumilang menodai agama atau menista agama sudah jadi insaf dan sadar bahwa tuduhannya salah? Nah, pada video ini kita akan ulas ya teman-teman ya. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Pada kesempatan kemarin ya, saya sudah sempat sajikan ya cuplikan video dari informasi yang disampaikan oleh pengacaranya Bapak Panji Gumilang ya, yang menyatakan bahwa para pelapor itu sudah mencabut laporan. Ya, buat teman-teman yang belum menyimak video yang kemarin silakan disimak ya. Dan di antara para komentator ada komentar-komentar yang cukup bagus ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya buat para komentator video itu, dan sebentar lagi akan saya bacakan komentar-komentarnya. Oke, tapi sebelum saya bacakan komentar-komentarnya, izinkan seperti biasa saya mengucapkan salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Oke sahabat-sahabat, silakan simak video ini ya sampai akhir ya, supaya mendapat informasi yang penuh ya dan tidak salah paham. Oke? Oke, langsung aja kita bacakan ya komentar-komentarnya ya, demikian ya sahabat-sahabat. Nah, ini di video yang kemarin ya, Panji Gumilang tidak jadi menista agama, laporan dicabut ya. Nah, di video ini mendapat banyak komentar dari para komentator ya. Oke, pertama-tama saya ucapkan thank you very much ya. Sukron katsiron ya. Matur suksema ya. Matur nuwun ya. Terima kasih banyak buat teman-teman sahabat-sahabat setia pemerhati channel Warta Kabar Baik yang sudah memberikan komentar-komentarnya ya di semua video-videonya. Dan pada kesempatan ini kita akan bacakan sebagian komentar di video yang kemarin ya teman-teman ya. Video yang membahas tentang Panji Gumilang tidak jadi dilaporkan atas tuduhan penistaan agama. Oke, kita baca dulu komentar-komentarnya, ada banyak ya. Tapi saya tidak akan bacakan semua. Kita bacakan mulai yang kemarin dulu deh ya. Ini ada komentar dari pemilik akun atas nama Rahmat Jo ya.
Pemilik akun atas nama Rahmatjo memberikan komentar. Demikian komentarnya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau nggak bisa kelihatan di sini, silakan langsung kunjungi video yang kemarin, dilihat di komentarnya. Rahmatjo, penistaan agama itu kalau tidak untuk kepentingan pribadi, ya kepentingan politik. Tuhan hanya dijadikan alat. Yes, betul sekali. Setuju ya teman-teman ya. Setuju dengan apa yang disampaikan pemilik akun Mas Bro atau Bapak Om Paman ya. Rahmatjo ya. Jadi memang undang-undang atau tuduhan penistaan agama itu hanya dipakai untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi biasanya ya. Nanti kita akan bahas juga teman-teman tentang penistaan agama ini. Bisa ndak sih sebenarnya agama Islam yang asli dinista dan dihina ya. Sebagian teman-teman tentu sudah tahu jawabannya. Tidak bisa dong ya. Oke, kemudian komentar yang kedua atas nama pemilik akun Suhailir ya. Damai, damai, dan damai. Jempol. Yes, thank you ya pemilik akun Suhailir. Ini kemudian atas nama Kanguru Rangga ya, komentator atas nama Kanguru Rangga. Mestine yo ngono ket wingi-wingi sing rukun ya. Sak negara eker-ekeran penistaan wae. Wis nyanyikan rek. Hafinu shalom alaihim. Ya. Lanjut. Sambung Indonesia Raya. Oke. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Nah, ya, gitu seterusnya. Ini teman-teman nyanyi sendiri. Salam Indonesia bersatu. Oke, thank you ya atas nama Kanguru Rangga. Kemudian komentar berikutnya atas nama Pilus ya. Sejujurnya sebaiknya Panji Gumilang ini harus dilepas dan dikembalikan ke Az-Zaitun. Ya, sepakat ya, setuju ya. Dan ini mendapat balasan dari beberapa orang. The Comment ya, pemilik akun The Comment. Terima kasih juga atas komentar Anda. Banyak ulama-ulama yang ingin menguasai Az-Zaitun. Iya, itu ketika agama dipakai untuk kekuasaan ya. Kemudian komentar atas nama Heri Yulianto. Alhamdulillah, damai Islam itu damai dan indah. Iya, betul ya. Jadi Islam yang sejati tentu damai dan indah. Itu Islam yang sejati ya. Tapi kan faktanya teman-teman ya, di dunia ini banyak orang yang cuman ngaku-ngaku sebagai Islam ya. Mengklaim diri sebagai Islam ya. Tetapi lebih suka apa? Katanya Buya Syakur apa? Umat Islam itu atau orang-orang yang ngaku-ngaku Islam kalau versi saya ya. Tapi kalau menurut Buya Syakur orang Islam ya. Orang Islam itu terbelakang, goblok ya, suka bertengkar ya, tapi merasa paling hebat sendiri. Ya, itu sudah kita bahas di video yang terdahulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Alhamdulillah damai itu indah. Ya iyalah. Kemudian ya, ini tadi pemilik akun atas nama Narsi, terima kasih ya. Kemudian pemilik akun atas nama Suprihati ya. Podo-podo Islam kok lapor melapor. Orang baik malah dimusuhi. Aneh Indonesia ini. Bakar gereja, penghina Kristen dibiarkan saja. Kalau minoritas nggak salah aja dipenjara seperti Ahok. Oh alah, Indonesia pejabatnya mingkem kalau masalah agama. Iya betul juga teman-teman ya. Jarang ada pejabat-pejabat, menteri ya, sekali bermenteri, presiden atau aparat. Misalkan jenderal siapa gitu ya. Harusnya gencar mengatakan, membela orang-orang yang dianggap menista agama ini ya. Agama itu nggak bisa dinista, harusnya gitu ya. Nanti kita akan bahas juga itu teman-teman ya. Bener nggak agama kalau diolok-olok atau agama Islam diejek-ejek kemudian lapor polisi,
tangkap, penjarakan. Wih. Oke, kita baca dulu komentar berikutnya. Dari akun atas nama Edi Susapto ya. Pakai dalil rahmatan lil alamin saja untuk semua perbedaan Syiah dijalankan. Syah dijalankan. Ini maksudnya perbedaan Syiah atau Syiah dijalankan. Yang penting tidak saling menyesatkan. Iman itu punya urusan sendiri-sendiri. Jangan pernah merasa ketakutan kelompoknya tidak banyak. Bukan tidak mungkin untuk menghilangkan prasangka-prasangka yang saling merasa benar sendiri. Kalau di kolom KTP diganti dengan sila Pancasila yang pertama. Atau cukup tulisan punya keyakinan tanpa nama-nama simbol. Wah, ini bagus juga ini sarannya Pak Edi Susapto. Ida Ayu ya, Mbok Dayu atau Mbak Dayu ya. Ida Ayu itu, oh, ini orang Bali nih ya. Gek Dayu. Matur seksume, Sube ngasih komentar, ya. Kita baca komentarnya. Mbak Dayu, terima kasih banyak sudah memberikan komentar ya. Di KTP kolom agama dikosongkan karena agama urusan pribadi masing-masing kepada tuannya. Wah, ini saya setuju nih. Harusnya Indonesia nih kolom agama dikosongkan ya, seperti beberapa negara-negara lain ya. Agama nggak perlu ditaruh di kolom KTP. Oke, kita baca komentar berikutnya. Ya, ini banyak sekali kalau tak bacain semua teman-teman ya. Waktunya nanti jadinya panjang. Saya akan bacakan sebagian aja ya teman-teman ya. Ini. Icat Kota Baru. Ya. Polisi terlalu mudah memuluskan kasus-kasus penistaan atau penodaan agama. Karena hanya tekanan-tekanan kelompok-kelompok tertentu. Ya yang itu-itu juga. Iya betul. Ya. Kelompok-kelompok yang menyebut diri Islam padahal mereka adalah kaum radikal ya itu aja. Ya termasuk oknum-oknum di MUI yang sudah terpapar kadrun itu ya. Lanjut. Terkesan sepertinya polisi juga bagian dari mereka. Waduh, ini bahaya nih. Kalau polisi sudah kesurupan kadrun bahaya juga ya. Dan bukan bagian dari rakyat Indonesia yang majemuk untuk kasus penodaan agama. Kerja penyelidik polisi untuk kasus-kasus seperti ini seperti tidak punya ilmu sama sekali atau tidak punya kapabilitas. Mudah-mudahan Kapolri peka terhadap mempersiapkan penyelidik yang capable untuk kasus-kasus penodaan agama yang sebelumnya tumpul kepada kelompok itu aja, tapi Ntar kita lanjut. Mudah-mudahan Kapolri peka terhadap mempersiapkan penyelidik yang capable untuk kasus-kasus penodaan agama yang sebelumnya tumpul kepada kelompok itu aja, tapi tajam ke yang lain. Iya betul ya. Jadi kalau sudah pokoknya yang laporkan MUI, wah langsung ditanggapi ya. Padahal MUI itu ya banyak kadrun nih pisan. Lah polisi memang harus diedukasi teman-teman ya. Polisi makanya kita bersyukur ya ada seperti orang-orang seperti Islah Bahrawi. Kemudian ada meskipun Islah Bahrawi kemarin juga sempat tidak membela Panji Gumilang ya. Tapi malah menganggap Panji Gumilang menista agama ya. Islah Bahrawi juga mungkin agak terpengaruh ya. Tapi kita tetap bersyukur ada juga orang-orang seperti Buya Syakur ya. Buya Syakur. Nanti kita akan sajikan edukasi dari Buya Syakur. Kalau ada orang dianggap menista agama, apa yang harus dilakukan Pak Polisi? Ya. Ntar. Kita baca komentar-komentarnya dulu ya teman-teman ya. In-depth channel ya. Dari awal kelihatan banget ini di framing. Iya. Pemilik akun Liaunik. Pencapaian Panji Gumilang ini sangat gemilang sekali. Rugi NKRI kalau orang berkualiti begini dipenjarakan. Shebe ya, atas nama pemilik akun Shebe. Semoga ke depan kerukunan baik sesama agama maupun antar agama tambah harmonis. Salam damai NKRI ya. Terima kasih Mas Bro. Oke, saya tidak bisa bacain semua ya. Ini ada surah Dirabawi, Deumedes. Terima kasih semuanya ya. Wih, Cimeng Yu ya. Ada pemilik akun atas nama Cimeng Yu. Wah, bahaya ini Cimeng. Apa Cimeng itu ya?
Kemudian ada pemilik akun atas nama Mawar Ruli Tambunanta ya. Ada apa yang melapor takut kebongkar kali boroknya? Quran perlu dikupas dulu. Wah, ya ini menarik nih komentarnya ya. Karena di beberapa video yang terdahulu ya teman-teman. Jadi kasus tuduhan kepada Panji Gumilang yang dianggap menista agama karena misalkan mengatakan Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim atau Al-Qur'an ya. Jadi perkataan Rasul yang mulia ada di dalam Quran. Kemudian ini dianggap penistaan agama ya, padahal perkataan Panji Gumilang itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Ya, ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Loh, ya jadi memang ini kalau sampai nggak dicabut, kemudian sampai di sidang, di pengadilan. Wah seru ini teman-teman ya. Ini bakal seru nih sidangnya ini ya. Dan nanti kita bahas. Nah ini bagus nih komentar dari JB Nugroho ya. JB Nugroho memberikan komentar, agama yang benar pasti tak bisa ternista. Nah, jempolnya 2. Toeng, toeng, toeng ya. 2 jempolnya ya. Agama yang benar pasti tak bisa ternista. Agama abal-abal pasti dengan mudah dihina, dinista dan dinodai. Yummy. Ya, sepakat. Saya sangat setuju dengan komentar ini ya. Sering saya sampaikan teman-teman di beberapa video-video terdahulu, juga saya kalau ketemu teman-teman, ketemu orang-orang di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu bilang, agama yang sejati apapun mereknya, mau mereknya Hindu Dharma, Buddha, kemudian Kristen, Konghucu, Islam, Kapitayan ya, apapun mereknya, kalau asli pasti tidak bisa ternista. Jadi kalau ada yang gampang ternista, gampang dengan mudah dihina, dinodai, itu pasti agama abal-abal. Lah, ini bagus nih. Terima kasih ya pemilik akun JB Nugroho. Kemudian, wah ini bagus nih komentarnya ini. Harus saya baca juga ini. Harda Bengkulen ya. Komentarnya demikian teman-teman. Sebenarnya yang berkontribusi sangat besar menodai agama Islam dan membuat ribut dan kacau adalah kelakuan MUI yang terlihat sok suci, sok pintar, arogan, dan intoleran. Bubarkan MUI. Waduh, ya ini bagus komentarnya ya. Jadi memang orang-orang MUI itu masih terpapar kadrun teman-teman ya. Jadi menyikapi permasalahan-permasalahan itu tidak dengan tabayun, meneliti, menyelidiki, kemudian dengan melakukan upaya-upaya perdamaian, persaudaraan. Enggak, ya. MUI kan sering konflik dengan banyak lembaga itu. Kemudian, ini juga bagus nih, Agus Sabani ya. Mudah-mudahan mereka juga sadar ibadah itu bukan hanya sholat ritual, tapi sholat aktual juga dijalani. Bikin keindahan dunia. Nah iya. Jadi sholat, kehidupan sholat. Sholat itu kan artinya berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Ya. Komunikasi dengan Sang Pencipta, dengan alam semesta, dengan udara, dengan tanah, dengan air, dengan tumbuh-tumbuhan. Itu semua sholat teman-teman ya. Jadi maka ada agama-agama tertentu yang mempraktekkan ajaran leluhur, menghormati tanah, diberi sesajen, air, udara, matahari, pohon-pohon, hutan itu dihormati dengan sesajen. Itu merupakan sholat ya, sebuah komunikasi dengan alam semesta. Itu sholat juga sebenarnya dan membuat keindahan dunia, bikin kesejahteraan masyarakat sekitar. Iya. Sholat yang betul itu sebenarnya membuat kesejahteraan masyarakat sekitar, bukan ritual. Bukan buruk sangka, dibilang sesat dan lain-lain. Wah ini bagus sekali nih ya, Agus Sabani. Kita kasih love dulu ya. Tuing. Ya terima kasih ya Pak Agus Sabani. Oke teman-teman, itu kira-kira segitu ya. Komentar-komentar nggak bisa saya bacakan semua ini. Meskipun bagus-bagus ini teman-teman ya komentar-komentarnya. Duh ini ada Nadine Kirana. Sebelumnya kita baca dulu nih komentar Ayanaon ya. Kepolisian mestinya penjarakan yang buat aduan, sudah membuat onar. Wah ini saya setuju nih ya. Oknum MUI dan antek-anteknya yang mengadukan itu, ya ini kan bikin onar. Memprovokasi masyarakat, menuduh Panji Gumilang menista agama. Ini sudah bikin onar ya, harusnya memang dihukum lah. Dikasih hukuman sedikit lah, mungkin
3 atau 6 bulan lah cukup. Kasih makan di penjara. Kemudian ini ada pemilik akun Nadine Kirana. Malu tuh yang laporin, gak dicerna dulu. Tahu-tahu kisruh. Iya, ini fotonya mbak-mbak nih. Nadine Kirana, namanya bagus, fotonya cantik ya. Ini jangan-jangan orangnya nggak tahu ini cewek atau cowok ya. Mungkin opa-opa atau om-om atau mas-mas ya pakai foto cewek. Atau memang cewek beneran ya, tante atau mbak Nadine Kirana. Ini fotonya cantik ini teman-teman. Nggak tahu ini asli atau... Karena di sosial media ini kadang di YouTube, di Facebook dan sebagainya kan orang pakai foto-foto yang cantik ya. Ternyata orangnya beda ya. Tapi ini kita nggak tahu. Ini Nadine Kirana ini sepertinya sering muncul di komentar-komentar di beberapa video-video yang saya upload di YouTube ini. Kalau di fotonya kayak artis nih teman-teman. Cantik sekali. Aslinya ya nggak tahu. Tapi apapun dia mau cantik, mau jelek sama ya. Kita bahan bakunya semua sama teman-teman. Kita ini dari 4 unsur alam. Tanah, air, udara, matahari. Diikat oleh ether. Ya, atau diikat oleh... Jadi sedulur papat kelima pancer ya. Diikat oleh kelima pancer roh. Ya, jadi bahan baku kita sama. Tapi ada yang kulitnya putih. Ada yang jadi kulitnya agak coklat. Hitam, ya, sawo matang dan sebagainya. Ada yang berwajah hidungnya mancung, cantik, jelek dan sebagainya. Intinya kita semua saudara. Oke, terima kasih Mas Bro atau Mbak Sis atas nama Nadine Kirana. Kemudian ada juga pemilik akun Lada Hitam. Semua akhirnya UUD. Wah, ini kita belum tahu ya. Apakah ini ujung-ujungnya duit atau apa? Keisha Hori. MUI itu kok seperti Tuhan. Sok suci, membuat kacau saja. Bubarkan saja. Harusnya MUI itu membuat damai, bukan bikin kacau. Wah. Keisha Hori. Wah, ini namanya seperti orang Jepang. Terima kasih ya. Santo Susanto. Ya. Damai itu indah dan sejuk. Maju bangsaku, damai Indonesiaku, merdeka. Oke, ini banyak teman-teman komentar-komentarnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini saya sepakat juga dengan ini user ya. Shalom UUD, Undang-Undang Dasar UUD, penistaan agama. Enggak, bukan UUD maksudnya ya. Undang-undang ya. Undang-undang enggak pakai D ya. Undang-undang penistaan agama baiknya dihapus saja ya. Saya setuju nih ya. Biar tercipta perdamaian abadi. Syekh itu orang hebat, ilmunya mumpuni. Masa menista agamanya sendiri? Segera bebaskan. Iya. Loh, ini juga komentar bagus nih teman. Sabtamax ya. Semua gara-gara MUI, kerusuhan Az-Zaitun ini. MUI cari-cari kesalahan Profesor Dr. Panji yang sukses dengan baik. Makanya MUI iri, dengki karena tidak sehebat Prof. Panji. Fakta. Yes. Kemudian Mbah Bud. 1 jam yang lalu. Hidup Az-Zaitun. Shalom alaihim ya. Alaihim shalom ya. Ahmad Sodikin. Pelapor pada besar kepala, sok pintar, sok benar, sok tahu, sok suci. Ya, betul sekali. Kemudian pelapor takut seandainya ini Sugianto Vivi ya. 2050. Pelapor takut seandainya Syekh Panji Gumilang sudah menjalani proses persidangan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dinyatakan bebas, sang pelapor akan dituntut balik. Haha, wah ini bagus nih komentar teman-teman. Nanti kita akan berikan apresiasi ya. Komentar atas nama Sugianto Vivi ini ya. Betul, nanti kita akan bahas ini ya. Jadi kalau sampai seandainya ya, ini kasusnya Panji Gumilang yang dituntut atau dianggap menista agama ini sampai ke persidangan. Wah ini keren teman. Akan terjadi perdebatan yang menghasilkan sebuah edukasi kepada masyarakat. Dan membongkar fakta-fakta. Bahwa ternyata apa yang disampaikan Panji Gumilang adalah kebenaran. Ya, misalkan ketika dia mengatakan Hafinu Shalom Alaihim. Yang oleh orang-orang dianggap sebagai salam Yahudi. Oleh Ustadz Dul Somad dianggap itu sesat, itu kafir, bla bla bla. Nah, di video yang terdahulu kita sudah sampaikan bahwa sebenarnya Assalamualaikum ya, bahasa Arab Assalamualaikum itu memang berasal dari Shalom Alaihim. Ini kalau dihadirkan saksi-saksi dan ahli-ahli ya seperti Dr. Muhammad Nasih ya yang pernah memberikan apresiasi juga bahwa memang
Assalamualaikum itu berasal dari Shalom Aleichem ya. Bukan hanya itu. Bahkan Bismillahirrohmanirrohim itu juga dari Yahudi ya. Nah, kemudian juga ritual sholat ya. Sholat itu juga dari Yahudi. Wah, ini fakta-fakta ini bisa terbongkar semua. Dan ini akan sangat menemplak, mempermalukan para pelapor nih kalau sampai sidang ya. Kemudian 8 menit yang lalu ada komentar Yoga Ji Pangestu ya. Mas Frans bahas tentang hadis yang mengatakan jangan jadikan perutmu sebagai kuburan bagi binatang. Apakah itu hadis yang benar? Lalu bagaimana tanggapan Anda? Wah, kalau bicara hadis ya teman-teman, hadis itu kan sangat debatable ya. Hadis itu ditulis paling tua itu sekitar 300 tahun setelah zaman Nabi Muhammad. Paling dekat dengan Nabi Muhammad, hadis itu hadis Sahih Bukhari, kemudian hadis Sahih Muslim. Nah, hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim pun yang meskipun dianggap sahih ya, faktanya banyak terjadi perdebatan. Ya, kalau Anda dengerin ceramahnya Ustadz Buya Syakur Yasin itu berani membongkar meskipun hadis Bukhari atau hadis Muslim yang dianggap hadis yang paling sahih, hadis yang tertua, hadis yang terdekat dengan Nabi Muhammad, meskipun dekatnya ya ratusan tahun juga ya, tapi itu juga bermasalah. Nah, maka kalau Mas Yoga Ji Pangestu menanyakan tentang hadis, ya saya tidak bisa bilang hadis itu bisa dipercaya apa enggak, Mas Bro ya. Sebab Al-Quran tidak pernah mengatakan, jika kamu ada keraguan-raguan tentang apa yang ada di Al-Quran ini, tanyakan kepada penulis hadis yang nanti muncul 300 tahun kemudian. Atau penulis hadis yang nanti muncul 500 tahun kemudian. Tidak ya. Tetapi Al-Quran memberitahu pembacanya, kalau ada ragu atas apa yang diturunkan atau apa yang disampaikan ini, tanyakan kepada siapa? Kepada pembaca kitab sebelumnya. Yaitu kepada orang-orang Yahudi ya, dengan kitabnya Taurat, dan orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen dengan kitabnya Injil. Sebagaimana tertulis dalam surat Yunus ya, surat ke-10 ayat 94. Jadi kalau pembaca Al-Quran ada yang bingung atau ingin mempertanyakan ini maksudnya ayat Al-Quran gimana sih, gimana ya. Al-Quran sendiri menyuruh pembacanya untuk bertanya kepada pembaca kitab sebelumnya. Ya, yaitu Rabi Yahudi dengan kitabnya Taurat dan orang-orang Nasrani dengan kitabnya Injil. Al-Quran tidak pernah menyuruh kita untuk nanti kalau kamu bingung baca Al-Quran, bingung penafsirannya, nanti tanya ya kepada penulis hadis yang akan muncul 300 tahun kemudian, 400 tahun kemudian. Enggak ya. Jadi begitu jawaban saya dari Mas Yoga Ji Pangestu ya. Tentang hadis, kalau Anda menanggapi hadis ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman yang sudah saya bacakan dari komentar-komentarnya. Tidak bisa saya bacakan semuanya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah memberikan komentar atas video yang kemarin. Nah, sekarang kita akan kembali mengapresiasi kabar berita tentang pelaporan Pak Panji Gumilang yang dicabut ya. Jadi tidak jadi dituduh menodai agama ya. Pak Panji Gumilang tidak jadi dianggap menista agama Islam. Laporannya dicabut ya. Oke, kita simak dulu lagi ya cuplikan videonya dari pengacaranya Pak Panji Gumilang. Dan nanti langsung izinkan dengan segala hormat saya memberikan opini atau fatwa dari saya atau pendapat dari saya ya. Oke, demikian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memberikan informasi kepada sahabat media bahwa untuk perkara tentang penodaan agama klien kami yaitu Profesor Dr. C.A.S. Panji Gumilang, dari informasi pihak pelapor ya, pihak pelapor seluruhnya telah mengadakan perdamaian dan kemudian mencabut laporan terkait dengan perkara penodaan agama dari pelapor, yaitu pelapor Muhammad Ihsan Tanjung, Setia Kurniawan, dan kemudian Ruslan Abdul Ghamdi. Pencabutan laporan yang dilakukan oleh para pelapor ya, yang menuduh Pak Panji Gumilang menista atau menodai agama. Siapa pelapornya ya? Ada tadi disebutkan Ihsan Tanjung, kemudian Kurniawan, Ruslan Abdul Ghani ya. Yang katanya mereka mewakili kelompok masyarakat tertentu, kira-kira begitu ya. Nah, sahabat-sahabat, sebenarnya menurut saya ini opini dari saya atau fatwa dari saya, pendapat dari saya ya.
seharusnya gak perlu sampai ada pencabutan laporan. Mengapa? Ya, karena harusnya laporan itu dulu ya yang dilakukan oleh Iksan Tanjung, Kurniawan, Ruslan Abdul Ghani ya, itu harusnya tidak diterima oleh polisi atau laporan ditolak. Harusnya begitu. Ya, karena tuduhan atau pelaporan tuduhan penistaan agama yang dilakukan oleh ketiga oknum ini yang mengatasnamakan masyarakat tertentu, ya, itu sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur penodaan agama. Nah, jadi artinya kalau penyidik Polri pada saat itu cerdas, ya cerdas, penyidik Polrinya tidak terpapar kadrun, ya. Harusnya tidak perlu sampai ada kejadian pencabutan laporan tuduhan penistaan agama terhadap Panji Gumilang yang dilakukan oleh Iksan Tanjung, Kurniawan, Ruslan Abdul Ghani. Itu harusnya nggak terjadi. Kenapa tidak harus terjadi? Ya karena harusnya kejadiannya dulu awalnya ketika mereka tiga orang ini melakukan pelaporan, itu harusnya laporan ditolak. Ya jadi yang harus terjadi adalah penolakan laporan. Ya, bukan laporan diterima, kemudian setelah berminggu-minggu, kemudian ternyata baru dikatakan laporan dicabut. Nah, karena dianggap ya mungkin melakukan perdamaian atau apalah alasannya. Tapi intinya sebenarnya tuduhan itu tidak memenuhi unsur-unsur penodaan agama. Kalau kita bisa berpikir secara waras, ya pikiran kita tidak kadarun, tidak kotor, tidak butek, hati kita tidak jahat, ya. Kita tentu tahu, ya, pernyataan-pernyataan dari Pak Panji Gumilang yang dianggap menodai agama itu apa sih? Ya paling kan itu. Avenu Shalom Aleihim. Salam Yahudi, kata Abdul Somad. Tangkap, kata Abdul Somad. Ya. Lawang padahal faktanya salam Yahudi itulah yang dipakai juga menjadi bahasa Arab, menjadi salam alaikum, ya. Salam alaikum itu berasal dari Shalom Aleihim. Loh, ya. Nah, maka jadi ini sebenarnya kalau sampai seandainya ya kita berandai-andai nih teman-teman ya, tidak dicabut pelaporan, kemudian kasus ini sampai kepada persidangan. Wah, kemudian dihadirkan saksi-saksi ahli. Misalkan dihadirkan Dr. Muhammad Nasih, Buya Syakur ya, dan orang-orang yang paham betul bahwa salam alaikum itu memang berasal dari Shalom Aleihim ya, dari Yahudi. Wah, keren sebenarnya persidangan ya, akan membongkar kebobrokan dan kestupitan ya, kebodohan para pelapor itu ya. Ya, tetapi itu hanya andai-andai ya. Faktanya, kenyataannya laporan dibatalkan alias laporan dicabut ya. Informasinya begitu. Oke, kita lanjut dulu. Dan ini telah terjadi perdamaian yang mungkin nanti hari ini kita sampaikan informasinya berkait dengan konferensi pers lanjutan tentang perdamaiannya. Kita akan lakukan bersama-sama rencana di kantor MUI. Dan selanjutnya mungkin ya kawan-kawan media kita undang juga nanti ke sana supaya bisa menyaksikan bagaimana terlaksananya perdamaian dari perkara ini. Dengan harapan upaya perdamaian ini menjadi pertimbangan bagi Kapolri ya dalam rangka melakukan satu penanganan penyelesaian persoalan klien kami Profesor Dr. C.A.S. Panji Gumilang ini. Paling tidak perkara ini bisa dilakukan atau dihentikan ya di SP3 seperti itu. Harapan karena damai, karena saling memaafkan, selesai. Oke. Berapa hari Pak? Dugaan yang sempat dilaporkan itu sudah tidak terbukti atau ya itu sebab kan baru dugaan, statusnya juga baru tersangka ya, jadi belum ditetapkan apakah bersalah atau tidak secara hukum. Jadi proses ini masih panjang. Namun dengan adanya hari ini perdamaian antara pihak pelapor yang mewakili masyarakat di Indonesia dan MUI juga mewakili tokoh ulama di Indonesia, kita sudah berdamai ya, tentunya ini jadi satu kebaikan yang harus kita support, kita dukung bersama-sama ya, kurang lebih seperti itu. berapa lama SP3? Oh, nah itu kewenangannya di pihak Kapolri ya atau Bareskrim ya, nanti
kita hanya memohonkan untuk bisa itu berjalan. Iya, harusnya di SP3 ya, alias perkara diberhentikan ya. Jadi surat pernyataan bahwa perkara ini harus dihentikan atau sudah dihentikan. Mengapa harus dihentikan? Ya karena memang tidak memenuhi unsur-unsur penistaan agama. Ya, pernyataan-pernyataan dari Panji Gumilang tentang Qola Rasulullah ya, atau tentang Hafenu Shalom, atau tentang apa lagi ya, itu kan inti permasalahannya. Itu sama sekali tidak memenuhi unsur penodaan agama, tetapi itu hanya beda penafsiran aja ya. Hati-hati loh. Kita ingat salah tafsir itu bahaya loh. Nah, soalnya bahaya nih, salah tafsir itu bahaya loh Bang. Ya. Salah tafsir itu bahaya. Nah, ini masalah pendapat atau pernyataan-pernyataan dari Syekh Panji Gumilang Az-Zaitun. Ini kan hanya beda tafsir, beda pemahaman dengan banyak kelompok-kelompok lain yang mungkin pengetahuannya belum nyampe ya. Banyak ustadz atau ulama belum paham bahwa Salam Alehim itulah cikal bakal dari bahasa Arab Assalamualaikum. Dan banyak juga ustadz-ustadz termasuk mungkin Abdul Somad ya yang bilang tangkap ya. Itu belum paham bahwa Qola Rasulullah fil Quranil Karim ya. Perkataan Rasul, ini Rasul Allah ya, jadi utusan Allah ya, ada di dalam Al-Quran Nul Karim, Al-Quran yang mulia. Itu adalah fakta. Itu kesaksian ayat Al-Quran sendiri ya. Jadi yang mengatakan bahwa perkataan Rasul ada di dalam Al-Quran itu bukan hanya Syekh Panji Gumilang, tapi ada banyak ulama-ulama yang lain dan termasuk ada juga di ayat Al-Quran. Nah, itu sudah kita ulas di video-video yang terdahulu. Jadi intinya teman-teman ya, kasus ini kan intinya hanya beda penafsiran dan pemahaman agama saja. Ya. Nah, tapi kalau sampai ini tidak dicabut dan kemudian tidak dihentikan sampai disidangkan, nanti di persidangan, wah lucu banget jadinya. Diberikan bukti-bukti, fakta-fakta bahwa pernyataan Panji Gumilang ternyata benar. Ya meskipun mungkin suatu hakimnya harus ditekan oleh kadrun-kadrun ya sampai dinyatakan Panji Gumilang benar-benar menista agama. Wah, ini akan semakin mempermalukan para pelapor dan mempermalukan orang-orang yang menganggap bahwa Panji Gumilang menista agama. Padahal yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu ada dasarnya semua. Bukan pendapat pribadi, tapi ada dasar sejarah ya tentang Shalom Alehim yang menjadi Salam Alaikum. Ini ada dasar sejarah yang faktual, fakta. Dan juga soal Qola Rasulullah ya, perkataan Rasul yang ada di Al-Quran. Ini juga fakta. Fakta Quran bahkan ya. Nah kemudian pernyataan bahwa pelapor itu mewakili masyarakat katanya ya. Teman-teman kalau menyimak video pernyataan dari pengacara Panji Gumilang itu secara menyeluruh ya. Di situ ada ungkapan juga bahwa si para pelapor itu tadi siapa aja itu Iksan Tanjung, Kurniawan, Ruslan Abdul Ghani. Katanya itu mereka mengatasnamakan mewakili kelompok masyarakat tertentu. Ya, masyarakat yang mana? Ya tentunya masyarakat yang masih bodoh, yang masih belum paham agama Islam yang asli ya. Masyarakat yang masih kadrun ya, sebagaimana orang-orang yang disampaikan oleh pernyataan dari Muhammad Nasih ya, Ustadz Dr. Muhammad Nasih yang mengatakan dari kasus yang kemarin itu, ya maksudnya ini kasusnya Panji Gumilang ya. Dari kasus yang kemarin itu memang ya umat Islam banyak yang belum paham ajarannya sendiri. Nah, ya. Nih. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Nah, ya. Jadi, kasus ini benar-benar memalukan kalau sampai diteruskan, ya. Itu. Kemudian juga teman-teman, seandainya, ya ini hal yang penting harus dipahami. Seandainya sampai kasus ini betul-betul disidangkan, ini betul-betul parah teman-teman. Parahnya bagaimana? Ini perhatikan baik-baik teman. Ya. Jadi seandainya ada orang yang betul-betul mengolok-olok agama Islam, ya, anggap saja ada seseorang si A begitu, betul-betul mengolok-olok agama Islam.
Maka sikap yang harus dilakukan umat Islam yang sejati atau umat Muslim yang sejati, apalagi orang-orang yang berani mengaku Majelis Ulama Indonesia alias MUI. Ketika ada muncul orang-orang yang sengaja mengolok-olok Islam, mengolok-olok Al-Quran, misalkan seperti Saifuddin Ibrahim, kemudian juga ada Paul Jang dan sebagainya, ya. Itu kan sengaja terang-terangan mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok Al-Quran. Nah, sikap Muslim yang sejati harusnya bukan lapor polisi, bukan tangkap, penjarakan, lapor polisi, tangkap, penjarakan, bukan. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Ya. Ini ada dasar ayat Al-Qurannya. Oke, kita simak cuplikan video dari Buya Syakur Yasin yang tegas mengatakan kalau sampai ada orang yang mengolok-olok agama, sikap yang harus dilakukan bukan lapor polisi, bukan ditangkap, bukan dipenjarakan. Tapi apa? Tinggalkan. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Ayat Al-Quran. Nah, jadi jika Anda Islam sejati, Anda Muslim sejati, Anda berani ngaku pengikut Nabi Muhammad, berani ngaku pengikut Al-Quran, ya, apalagi berani ngaku-ngaku ulama, ya, Anda harus menegakkan ayat ini, ya, ayat Al-Quran ini. Yang mengatakan bahwa jika ada yang berusaha orang mengolok-olok adalah tinggalkan. Oke, demikian disampaikan Buya Syakur Yasin. Sekarang undang-undang tentang penistaan agama. Saya akan memakai Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu. Tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. Jadi tidak perlu sebenarnya ya ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi segala. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Cukup. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anu hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh YouTuber itu yang menjelekkan Islam, ada Paul. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut YouTuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nggak, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, iya. Itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Iya, tinggalkan aja biar. Nggak usah dituntut-tuntut begitu ya. Apalagi demo-demo gitu. Iya, nggak usah. Tinggalkan saja sampai membahas. Tinggalkan aja. Membahas lagi. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Nah, jelas ya. Jadi seandainya ada orang yang mengolok-olok, yang sengaja mengolok-olok Islam, mengolok-olok Nabi Muhammad, mengolok-olok Al-Quran, sikap yang harus dilakukan oleh Muslim-Muslim sejati adalah bukan lapor polisi, bukan memenjarakan, tapi apa? Tinggalkan. Gak usah diurusi. Itu sikap yang sesuai Al-Quran. Itu bagi orang yang mengolok-olok Al-Quran. Nah, padahal kejadiannya Pak Panji Gumilang ini sama sekali tidak berusaha mengolok-olok agama Islam. Sikap Panji Gumilang sama sekali tidak mengolok-olok Nabi Muhammad, tidak mengolok-olok Al-Quran, tidak mengolok-olok Islam. Ya, sekali lagi. Ketika seorang Panji Gumilang mengatakan, Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, ya, atau perkataan Rasul Allah ada di atau menjadi Al-Quran yang mulia. Dan juga ketika Syekh Panji Gumilang mengatakan Hafinu Shalom Alaihim, ya, atau memakai salam Yahudi, ini sama sekali tidak ada unsur mengolok-olok atau mengejek-ejek agama Islam ataupun Al-Quran ataupun Nabi Muhammad. Tidak. Nah, jika orang yang sengaja mengolok-olok aja, ya, menurut Al-Quran, sebagaimana disampaikan Buya Syakur Yasin tadi, orang yang sengaja ngolok-ngolok aja, ndak usah dilaporkan polisi atau dipenjarakan. Apalagi yang hanya seperti Panji Gumilang, memiliki pemahaman yang berbeda, penafsiran yang berbeda. Ya nggak perlulah dipolisikan, apalagi sampai dipenjara, apalagi sampai dianggap menodai agama, menista agama. Nah, ya.
Kemudian juga teman-teman, poin yang penting sebagaimana tadi di komentator juga ada yang menyatakan ya, bahwa agama yang sejati itu tidak pernah bisa terhina atau ternista oleh sebab apapun juga. Ya, sudah sering saya sampaikan dalam berbagai video dan kesempatan. Mau agama Anda bermerek Hindu, Dharma, Buddha, Kristen, Konghucu, ya, Islam, apalagi. Semua jika agama itu asli, maka tidak akan gampang dikit-dikit terhina. Aduh terhina. Aduh ternoda. Kalau ada sesuatu yang menyebut diri sebagai agama atau sesuatu diklaim sebagai agama, tapi dikit-dikit ternoda, gampang jadi hina, gampang jadi ternista, maka itu sudah pasti agama gombal mukio. Agama gombal amoh alias bukan agama. Ya, jadi tidak ada agama gombal mukio itu sebenarnya. Itu agama palsu ya. Sebenarnya itu bukan agama. Ya, agama yang asli, Islam yang sejati, Kristen yang sejati, Buddha yang sejati, Hindu yang sejati, Kapitayan yang sejati, Kaharingan yang sejati, dan semua keyakinan-keyakinan spiritual yang sejati. Itu tidak gampang terhina dan tidak bisa ternista oleh sebab apapun juga. Apalagi hanya cuman oleh pendapat seseorang. Oleh pendapat Basuki Cahayapurnama, tiba-tiba ada agama jadi hina. Itu agama gombalamo itu. Ya. Karena pendapat Syekh Panji Gumilang, tiba-tiba ada suatu agama yang ternoda. Itu agama gombal mukio pasti. Ya. Dan itu pasti bukan Islam yang sejati. Nah, oke sobat-sobat pemerhati channel Warta Kabar Baik, sekian dulu pada opini atau fatwa pada video kali ini ya. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan komentarnya, silakan tulis lagi di kolom komentar. Oke sahabat-sahabat, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang berbahasa Arab dan bagi Anda yang berbahasa Yahudi atau Ibrani, alaihim shalom. Bagi putra-putri Nusantara, para pelaku Hindu Dharma, Santi Santi Santi. Bagi orang-orang yang sudah tercerahkan alias Buddha, Namo Buddhaya. Dan bagi seluruh warga Nusantara berpancasila, Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Tetap semangat.